ini siradu iman ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MK pagi semua yang sekarang sedang menyimak di MKTV, kemudian juga yang menyaksikan di platform digitalnya Agim, yang hari ini juga sedang menyimak lewat MKFM yang disebarluaskan ke seluruh Indonesia lewat jejaring radio yang telah bekerja sama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah bangun kan? Sudah bangun Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini juga ternyata ini kayaknya jantungnya pada berdetak ya Pak ya. Coba ada yang berhenti nggak Pak? Semua ada ya? Ya Alhamdulillah. Kayaknya begitu bangun tidur juga tadi udah pada napas ya? Atau ada yang lupa napas? Alhamdulillah. Bapak tahu konsekuensinya kalau misalnya 3 menit itu nggak napas? Bagi orang yang tidak terlatih itu hipoksia bagi di otak ya. Kita tahu juga ya bagaimana konsekuensinya kalau misalnya hari ini liburan, jantungnya juga ikut libur, Pak. Repot, Pak. Ternyata saking sayangnya Allah sama kita, begitu kita bangun, walaupun kita nggak pernah nyadar, jantung kita itu berdenyut, otomatis kayaknya, Pak ya. Berdenyut. Berapa kali, Pak, semen Bapak? Berapa, Pak? 80 kali. Bisa lebih nggak, Pak? Bisa ya. Ah, kayak CS pokoknya, Mah ya. Yang ada berapa menit, berapa kali deh dalam semenit? Tergantung dong. Kalau waktu itu dikejar anjing 144 kali ya Pak. Kalau lagi nyantuy aja seperti ini 76 kali per menit ya. Pernah lupa nggak ngedet nyakinnya? Enggak ya? Alhamdulillah. Yang ibu juga berdenyut Bu hari ini Bu. Berdenyut ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita menyadari bahwa ternyata diri ini sangat banyak diurus oleh Yang Maha Kuasa, makin kita menyadari bahwa mengurus itu bukan suatu hal yang mudah, di sanalah lantunan syukur terdalam ada dalam diri kita, Pak. Tetapi tatkala kita menyadari bahwa hal itu dianggap sebuah hal yang biasa, Pak. Ah, biasanya juga jantung kan berdenyut baru dititah. Biasanya juga kan lamun hawa diisep nggak usah disuruh. Biasanya juga kalau jalan kan kaki otomatis melangkah. Biasanya juga kan kalau mata begitu buka bisa melihat. Biasanya juga telinga kalau ada bunyi bisa mendengar. Andai kata kita hanya berpikir sesuatu hal yang biasanya tanpa ada rasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa, nggak akan ada rasa syukur yang dalam, Pak. Adanya rasa syukur itu kalau kita merasa diberi, Pak. Banyak diberi, Pak, tapi nggak merasa. Makanya syukurnya jarang. Apakah kita selama ini kurang diberi? Demi Allah sangat banyak, Pak. Tapi karena kita tidak merasa, maka kita sangat jarang bersyukur. Makanya berkali-kali nikmat kamu, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Berarti bukan nikmatnya nggak ada, Pak. Nikmatnya ada, cuma kita tidak menyadari bahwa itu sebuah pemberian. Alangkah tidak nyamannya andai kata kita merasa bersyukur jika pemberian itu sudah dikurangi. Yang tadinya bisa berjalan lewat tangga, ya Pak, ya naik dengan berlari, asam urat naik Pak. Yang tadinya 6 jadi 9,9 kan bagus ya, nomor cantik. Yang tadi naik tangga bisa lari, ternyata satu langkah berhenti, satu langkah berhenti. Andai kata itu pun tidak menjadikan menyadari bahwa nikmat selama ini tidak disyukuri, itu juga kayaknya nggak akan syukur. Andai kata kita mensyukuri nikmat itu tatkala pandangan sudah buram. Tatkala untuk lihat dekat tadinya jelas, sekarang harus pakai kacamata. Andai kata ditegur itu aja sudah, kita tuh masih tetap nggak bersyukur. Harus pakai cara apa lagi?
Sedangkan kalau kita lihat betapa banyak janji Allah itu diberikan kepada orang yang bersyukur. Bahkan salah satu kebiasaan Nabi ketika sholat malam yang menjadinya kakinya bengkak-bengkak, yang menjadikan dirinya itu kadang-kadang susah untuk berdiri karena saking lamanya sujud. Di antaranya sabda beliau, apakah kamu tidak bahagia ketika saya digolongkan sebagai abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur? Sekelas Nabi, Pak. Kita ajengan bukan, ustadz bukan gitu ya. Syukurnya ala kadarnya, mau gimana? Jadi ibu bapak semua, salah satu syarat syukur adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita itu diberi. Makin sering kita menyadari kita itu diberi, maka syukurnya itu makin sering, Pak. Yang kedua, makin kita menyadari bahwa yang diberi itu sesuatu yang sangat mahal. Bapak suatu saat, misalnya gerak jalan, Pak, dapat hadiah. Satu hadiah kipas angin, Pak. Satu hadiah umroh. Kira-kira bahagianya, senangnya mana, Pak? Yang mana yang kira-kira paling jelek dalam hati? Hadiah umroh, Pak, ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa ternyata yang berikan itu keberhargaannya itu sangat tinggi, maka ada kedalaman syukur yang sangat-sangat dalam yang tercurah dalam hati. Ketika kita merasa yang diberinya itu biasa-biasa saja, Pak, kayak tadi itu ada biasa bisa jalan, biasanya juga saya melihat, biasanya juga saya mendengar. Ketika itu dianggap suatu hal yang biasa, maka syukurnya pun ala kadarnya, punten. Tapi ketika kita tahu bahwa untuk proses pendengaran itu Allah ciptakan telinga itu ada bagian, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Di telinga tengah Allah ciptakan berbagai macam tulang tuh Pak, ada 3 jenis tulang yang menghantarkan gelombang suara dari gendang telinga itu sampai ke telinga bagian dalam. Di sana akan masuk suatu sistem yang sangat rumit. Koklea namanya juga. Di sana juga ada yang disebut dengan rumah siput. Di sana semua frekuensi yang masuk akan disaring hanya 2.000 sampai 20.000 Hz yang bisa kita dengar. Sehingga suara-suara makhluk aneh, makhluk goib nggak kedengeran, Pak. Suara gelombang radio nggak kedengeran, Pak. Suara gelombang-gelombang yang lain itu tidak terdengar sama kita. Bayangkan kalau sekarang itu mungkin dipenuhi oleh suara gelombang, apakah gelombang radio, ataukah gelombang misal microwave, atau gelombang lain, Pak. Kita nggak akan bisa dengar, Pak, saat ini. Ribut aja. Belum ada jin lagi ngegosipnya, Pak, lagi gibah ya. Belum lagi misalnya ada kelelawar, mereka yang lagi curhat ya, antara kelelawar lagi. Kelelawar kan ultrasonik. Kita kan nggak bisa dengar. Bagaimana kalau kelelawar pada curhat, kita misalnya ikut sedih, Pak? Jadi saking sayangnya Allah, Allah batasi yang kita dengar itu hanya 2.000 sampai 20.000 Hz saja. Ternyata pendengaran itu tidak sederhana. Di sana itu ada reseptor yang akan menggerakkan berbagai macam bulu getar sesuai dengan frekuensinya. Kemudian gelombang suara itu dirubah menjadi gelombang listrik dan dipersepsi di otak. Ketika kita dengar tring, itu mah suara sendok jatuh. Kadang-kadang kita nggak mikir dulu, tring, itu apa ya? Bisa sendok, atau misalnya bisa gelas, atau piring. Kadang-kadang kita otomatis, Pak, karena datanya sudah tersimpan. Jadi, ketika kita menyadari bahwa nikmat itu sangat luar biasa, maka syukur pun bukan syukur tingkat dangkal, tapi syukur yang terdalam di dalam hati. Jadi Pak, bagaimana caranya kita memperbanyak syukur? Maka kita harus mengingat bahwa setiap langkah, setiap saat kita selalu dilimpahi oleh nikmat. Bagaimana caranya kita itu memperdalam syukur agar jelek di dalam hati dengan ilmu. Makin kita mempelajari, ya Allah, jantung saya itu berdenyut 76 kali per menit. Tapi ketika bisa dikejar anjing, kok bisa naik ya Allah ya? Ketika misal lihat tuh yang unik-unik, ternyata jantung saya itu deg-degan. Bisa ketika lihat lagi naik motor,
Lewat lampu merah terabak ya, ternyata pakai seragam petugas. Kenapa jantung saya jadi berdebar, Pak? Nah, hal-hal seperti itu, Pak, itu tidak mudah dan tidak sederhana. Allah denyutkan jantung kita itu sejak 4 minggu kita itu di dalam kandungan. Allah denyutkan jantung kita itu Pak tanpa henti, tanpa istirahat. Walaupun Bapak cuti, walaupun Bapak banyak uang, lagi banyak uang, jantung sekarang saya support, denyutnya 300, nggak bisa Pak. Ketika kita jantungnya digerakkan oleh Allah dan jantung itu mengirim pasukan darah ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita yang jumlahnya itu triliunan, Pak. Ada yang mengatakan 83 triliun. Yang ada berapa triliun, Dek, selnya, Dek? Udah dihitung kemarin belum? Belum ya, Pak, ya. Siapa tahu tadi malam nambah, ya. Triliunan sel yang ada di dalam tubuh, Allah kirimkan makanannya semua, Pak. Kita aja ngurus anak 4, kadang-kadang yang satu udah makan atau belum, ya. Ini tubuh kita triliunan sel, Pak. Apakah tubuh kita semua kebagian, Pak? Kita yang ngurus bagaimana? Pak Baliut, Pak, berantakan. Udah seminggu ini daun telinga dia nggak dikirim nutrisi. Udah seminggu ini hidung lupa nggak dikirim oksigen, Pak. Busuk. Tapi ternyata karena itu sangat rumit dan Allah tahu nggak mungkin urusan serumit itu diserahkan kepada kita. Allah ambil alih lewat makhluknya berupa sistem pendarahan, sistem hemostasis. Allah ambil alih itu, Pak. Allah kirimkan pasukan darah untuk mengirimkan oksigen, untuk mengirimkan nutrisi, untuk mengambil racun-racun yang ada di dalam darah, yang ada di dalam sel, ada dalam jaringan. Allah bentangkan tuh jalan kilometer, Pak, pembuluh darah kita itu. Sepertiga antara jarak bumi dan bulan. Ada yang tahu jarak bumi dan bulan, Dek? Ada yang tahu, Jawat? Mana nggak tahu. Katanya tiap bulan, bulannya suka datang, Dek. Ya, beda lagi bulan itu, Maya. Jadi artinya, Pak, ketika kita tahu bahwa itu sesuatu yang luar biasa, maka rasa syukurnya pun akan terhujam di dalam hati, Pak. Tatkala itu dianggap suatu hal yang biasa-biasa saja, maka rasa syukur itu kemungkinan hanya dalam lisan, bukan dari pikiran, bukan dari hati yang terdalam. Guru kita berkali-kali, pupuk ilman itu adalah ilmu. Ternyata benar. Ketika kita ilmu medis kita dalami, di sana ada subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhana fakina benar. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Itu baru pembukaan, Pak. Terlalu panjang, Pak, ya pembukaan. Jadi sahabat-sahabat semua, pada hari ini kita akan bahas, Pak, hal seperti ini nih yang ada dalam genggaman kita semua. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2021, saya mendapatkan beberapa berita yang sengaja tuh saya highlight, saya kumpulkan. Ada seorang anak bunuh diri, Pak, gara-gara tidak dibelikan benda seperti ini. Kayak gini, Pak, kayak seperti ini. Anak kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya kumpulkan ceritanya. Kemudian ada suatu cerita lagi, Pak. Seorang anak berhasil kuliah, masih jadi mahasiswi perempuan tuh, LPDP. Dan di mana dapatnya dia? Dari data yang dia cari lewat HP ala kadarnya. Saya baca beberapa kasus KDRT, Pak. Ada yang tahu KDRT? Nggak tahu? Nggak tahu ada? Ya nggak apa-apa ya. Jadi ada beberapa kasus KDRT, ternyata apa, Pak? Ternyata ada chat dari suami ke titik-titik-titiknya yang sering dibaca sama istrinya. Suaminya nggak terima. Kemudian juga ada kasus, Pak, anak SMP bisa juara Olimpiade. Ketika ditanya lewat apa kamu belajar?
lewat salah satu platform digital. Gimana caranya? Saya lihat rumusnya, saya contek. Saya lihat rumusnya, saya contek, saya pelajari. Apakah kamu ikut kursus? Enggak. Apakah kamu ikut bimbingan belajar? Bisa jadi juara Olimpiade tingkat Jawa Barat saat itu, Pak? Enggak. Dari mana kamu tahu? Belajar katanya. Dari YouTube. Di mana? Dari HP. Artinya, Pak, dari kumpulan-kumpulan cerita yang nyata seperti itu, ini bisa menjadi sesuatu yang masalah, bisa juga melejitkan potensi seseorang. Betapa banyak pada saat ini, Pak, alhamdulillah kita didukung oleh tim MK Dakwah Digital. Jadi tim beliau yang dipimpin oleh Agazi itu mempelajari bagaimana karakter yang berkembang di kita itu di masyarakat itu, sehingga platform digital mana yang bisa dimasukin sebagai ceruk-ceruk dakwah. Ketika ada suatu pasar baru, Pak, baru dibuka, rame, ratusan ribu orang kumpul di sana. Tiap hari berjualan, tiap hari berkomunikasi. Tiba-tiba, Pak, di pasar tersebut ada dakwah Agi masuk. Ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Itulah diantaranya platform digital yang baru dimasukkan oleh tim dakwah digital. Ribuan, Pak, sekali menyimak. Dan saya saksikan, sendiri saya pelajari, ternyata menyimak itu bukan hanya menyimak masuk keluar, enggak, Pak. Sampai akhir Agim itu ceramah, konsisten di atas 1.000 sekian. Masya Allah, kata saya ini sekian. Jadi ketika platform digital seperti ini kita manfaatkan untuk dakwah, sangat luar biasa, Pak. 1 jam ceramah, ribuan orang bisa dengar pada saat itu juga. 1 jam ceramah, tahunan orang bisa mengulang bagaimana ceramah itu bisa kita review kembali. Artinya, ada efek negatif, ada efek positif yang mungkin kita itu harus hadapi dengan bijaksana, Pak. Ibu Bapak semua, kalau kita lihat riwayatnya, idealnya, rencananya, tahun 2025 kita beralih ke era digital, di mana semua adalah genggamannya. Tapi qadarullah, dengan adanya COVID-19, itu dipercepat, Pak. Yang tadinya sekolah jarak jauh mungkin hanya impian, yang tadinya kita bisa video call itu hanya orang tertentu, yang tadinya kita bisa rapat dengan orang-orang yang sangat jauh, mungkin hanya orang-orang tertentu. Pada saat ini kita siapapun bisa menggunakan gadget ini, dawai ini dengan mudah untuk berkomunikasi, untuk rapat dan sebagainya. Hanya, Pak, dari sebuah penelitian yang saya baca kemarin, penelitian dilakukan di Turki, Pak. Diteliti bagaimana pengaruh dawai ini, pengaruh gadget ini terhadap anak-anak sekolah. Dari penelitian tersebut, Pak, ada 2 sisi. Yang pertama, ternyata bisa menurunkan fungsi kognisi, Pak. Yang kedua, menurunkan kemampuan akademik. Yang ketiga, menurunkan kemampuan bersosial. Dan yang keempat, yang paling bahaya adalah merubah behavior, merubah perilaku seseorang. Tetapi di samping itu, ada juga keuntungannya, Pak. Ternyata dengan anak diberi seperti ini, pemikiran 3 dimensinya dia lebih melejit. Pemikiran intuitifnya dia lebih bagus. Pada anak-anak yang sering menonton seperti ini, pemikiran multikultural ternyata lebih terbina. Nah, pertanyaannya, bagaimana untungnya sangat banyak, ternyata kerugiannya juga luar biasa. Saya coba mengkaji Ibu Bapak semua dalam 4 aspek. Pertama, dalam aspek fisik. Ketika seseorang memegang seperti ini, Pak, namanya time screen. Waktu kita itu bersama dengan screen. Apakah dengan gadget, apakah dengan tab, apakah dengan laptop, apakah dengan komputer, time screen. Ketika tahun 2021, kita sedang ramai-ramai tentang blue ray, sinar biru yang dipancarkan oleh gadget ini, Pak. Diduga pada saat itu sinar biru bisa mempercepat terjadi kekeruhan pada lensa mata. Diduga pada saat itu sinar biru bisa mempercepat terjadinya penuaan.
pada lapisan-lapisan dari kornea, dari mata. Berkembanglah terus sehingga ada Blu-ray screen, ada Blu-ray eyeglass, kacamata dan sebagainya. Teori itu ada nyata, kemudian pembuktiannya memang saat itu masih simpang siur, dan ternyata para ahli sudah membuat di Blu-ray biru. Dan sekarang relatif lebih aman. Nah, ketika seseorang memegang gawai seperti ini, Pak, rata-rata jarak antara mata dengan gawai itu sekitar 24 sampai 38 cm. Dan di Indonesia, Pak, rata-rata para pelajar menggunakan gawai ini dalam sehari itu kurang lebih 6,8 jam. 6,8 itu waktu yang lama, Pak. Sehari semalam 24 jam. Jadi ketika pelajar sedang liburan 6,8 jam. Artinya, kalau hal ini bisa terjadi terus-menerus, ada kemungkinan permasalahan-permasalahan yang timbul dari aspek fisik. Ketika seseorang dominan melihat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lensa mata dalam akomodasi maksimal. Lensa mata itu menjadi cembung. Ketika ini terjadi dalam jangka waktu lama, Pak, ada yang 3,6 jam, begitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi lensa mata itu makin lama itu kekakuannya itu, kelenturannya itu, daya akomodasi itu bisa mengalami penurunan. Akibatnya ketika dia melihat jauh, lama-kelamaan itu menjadi buram. Maka harus menggunakan lensa mata cekung. Itulah yang disebut dengan miopia, matanya minus. Dan ternyata kejadian itu meningkat pada saat ini. Yang kedua, secara fisik, kira-kira apa yang jadi permasalahan? Sehingga kita bisa melakukan manajemennya, Pak ya. Andai kata-kata misalnya riset dikatakan bahwa ketika kita lihat terlalu dekat, berarti kan kita bisa atur jaraknya. Yang berikutnya adalah ketika kita menggunakan dawai ini lebih dari 3,2 jam. Ada mengatakan 3,2 jam, risetnya macam-macam, Pak. Ada mengatakan 2,5 jam. Saya ambil aja yang paling singkat. Andai kata kita menggunakan lebih dari 2,5 jam, maka yang terjadi adalah kejenuhan transmisi berbagai macam impuls yang ada di otak. Apa yang jadi permasalahan? Timbunan asam laktat yang makin meningkat. Ketika timbunan asam laktat yang makin meningkat di otak, kelelahan di otak itu akan mudah terjadi. Ketika kelelahan itu mudah terjadi, maka daya pikir pada saat itu akan mengalami keturunan, akan mengalami penurunan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah tiap 2,5 jam melihat jarak jauh, tiap 2,5 jam lepas dari gadget, tiap 2,5 jam gerak. Jadi kita bisa meminimalkan bagaimana kelelahan di otak itu dengan pengaturan waktu. Yang ketiga, Pak, dari aspek fisik, apa yang terjadi? Ternyata, Pak, rata-rata orang menggunakan gadget ini sambil duduk dan sambil tiduran. Akibatnya apa? Generasi rebahan makin meningkat. Dampaknya seperti apa, Pak? Dampaknya adalah pergerakan. Dan kita tubuh dirancang untuk bergerak, Pak, bukan hanya untuk diam. Ketika tubuh ini dirancang untuk gerak, maka otot bisa bergerak, kemudian juga jantung akan terangsang untuk mentransmisikan, dan sistem saraf itu, Pak, yang paling penting. Sistem saraf itu mereka akan bagus jika makin banyak rangsang yang terkendali. Ketika rangsang saraf itu ibarat jalan, Pak. Jalan yang tidak dilalui, yang sangat jarang dilalui, maka jalan itu akan sulit untuk ditemukan ketika kita diperlukan. Maka adalah bagaimana caranya agar gerak ketika kita menggunakan dawai ini juga menjadi salah satu bagian dari protokol kita menggunakannya. Ibu bapak semua, sebuah penelitian dilakukan di India.
Jadi katanya Pak, kalau di Amerika itu 51% pemudanya itu mempunyai risiko untuk diabetes. 51% Pak. Yang disebut dengan pre-diabetes. Dan ternyata Pak, prediabetes ini 78% itu tidak terdiagnosis, tidak disadari, dan orang yang mengalaminya juga dia tidak ngeh bahwa dia itu termasuk pada prediabetes. Padahal resikonya ketika terjadi diabetes itu hampir seumur hidup kemungkinan dia hidup dengan diabetes. Nah, setelah diselidiki, apa sih faktor penyebabnya? Penelitian ini dilakukan di India, Pak. Dilakukan terhadap 623 orang yang mempunyai penyakit gula, penyakit diabetes diteliti. Kalau dulu mah Pak, kita beranggapan, kenapa diabetes? Oh iya, ibunya diabetes. Kenapa adik ini diabetes? Ayahnya dok, kadar gula darahnya tinggi. Ayahnya dok pernah diamputasi. Kenapa? Karena gula. Kalau dulu kita berpikir bahwa penyakit diabetes, faktor risiko terbesar adalah faktor turunan, itu dulu. Ketika remajanya masih senang untuk senam, ketika remajanya masih senang untuk jogging, lari pagi, ketika bersepeda menjadi kebiasaan, ketika olahraga voli, basket, badminton, dan sebagainya merupakan sebuah budaya pada saat itu, tapi tidak terjadi pada saat ini. Dari 623 orang, Pak, ternyata yang mempunyai riwayat keturunan itu, Pak, hanya 73 orang. Artinya tidak nyampe, Pak, 11%. Jadi dari 623 orang yang menderita diabetes, yang mempunyai riwayat keturunan, itu hanya sekitar 11%. Yang paling besar dan yang paling banyak ditemukan, sebesar 98% pada 623 orang, adalah mereka yang kurang gerak, mager. Kembali kepada penelitian yang di Amerika tadi, ternyata salah satu solusinya adalah 7.000 langkah setiap hari. Ketika diteliti Pak, tahun 2022 ke sini, apa yang menjadikan malas gerak? Screen time yang begitu lama. Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa screen time yang lama, yang lebih mungkin dari 3 jam dalam satu kali, dalam satu hari itu lebih dari 6 jam, itu bisa merangsang terjadinya lack of exercise. Jadi kelemahan, kekurangan dari bagaimana dia menggerakkan anggota tubuh. Resikonya adalah resiko terbesar dari prediabetes menjadi diabetes. Ibu bapak semua, hal ini sepertinya sederhana. Dan bagaimana nggak sederhana tuh Pak? Mau belanja tinggal pijit apa ya? Kan di sini ada CODA. Tahu CODA Pak? COD yang bayar di tempat itu kan CODA ya. Kemudian juga mau makanan ada Mang Emput di sini kan? Mang Emput ada di sini, tek 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 tek. Mau makan nggak? Ada Mang Emput di sini. Mau belanja, ayah Neng Opi di sini ya, Neng Opi belanja di sini kan mau gampang. Mau beli sesuatu, ayah Mang Pet di sini kan banyak. Artinya Pak, ketika kita menggunakan gawai ini tidak dengan bijaksana, maka akan terjadi lack of exercise. Kemiskinan kita dalam menggunakan tubuh yang harusnya kita bergerak. Nah, itu dari aspek fisik. Sedangkan Pak, aspek yang terjadi pada penggunaan gadget ini ya paling tidak ada 4. Yang kedua kita perhatikan aspek kognitif yang disaksikan oleh anak-anak pelajar ketika menggunakan gadget ini. Kira-kira apa saja Pak? Platformnya saya punya data. Yang pertama ternyata yang paling tinggi sekarang itu adalah Reels, video-video pendek. Yang paling sering Pak. Saya baca datanya tuh. Ada 2 penelitian. Satu penelitian di Turki, satu penelitian juga di China. Ternyata yang paling tren pada tahun 2022 ya sampai 2023 bukan video-video yang panjang Pak. Bukan yang video 1 jam Pak. Tapi video-video yang 1 menit.
Di mana pada saat itu video itu berisi konten yang sangat padat. Apa dampaknya konten yang sangat padat terhadap pemikiran? Justru anak itu dihadapkan pada sesuatu yang simpel, sesuatu yang pada kesimpulan-kesimpulan, sehingga mengurangi daya analisis. Andai kata itu film panjang, maka dia berpikir, oh mungkin ini akan terjadi seperti ini, oh mungkin ini akan muncul seperti ini, oh mungkin ini akan disimpan, oh mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Tapi tatkala nonton film yang 1 menit itu tidak terjadi. Jadi yang menurun adalah daya analitik, Pak. Jadi ketika daya analisis menurun, maka yang terjadi adalah practical thinking. Orang itu serba praktisnya, serba mudahnya, serba gampangnya. Bagaimana dia mengelola pemikiran untuk mengelola masalah. Bagaimana masalah itu bisa dikelola, misalnya plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Terjadi penurunan analytical thinking. Nah itu yang memang menjadi kekhawatiran pada saat ini, Pak. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita mengendalikan agar yang konten-konten yang dilihat itu mempunyai high order, kalau dalam soal itu ada namanya HOTS, Pak. High order thinking namanya itu. Jadi bagaimana sebuah sinema, sebuah film itu merangsang orang itu untuk berpikir. Bisa berpikir sistematis ataupun bisa berpikir kritis. Ini kewajiban siapa? Ibu bapak semua yang mungkin pada saat ini berprofesi sebagai konten kreator, percayalah apa yang kita buat itu merupakan sebuah investasi. Apakah itu investasi kebaikan? Tergantung yang kita buat. Apakah itu investasi yang memang pada saat itu kita hanya mengenalkan pengen FYP, pengen viral, ya itulah mungkin yang didapat. Andai kata ingin menginginkan konten-konten yang cepat, misalnya membuat orang itu terkenal, ya itulah yang didapat. Tetapi tatkala kita membuat konten-konten yang bisa merangsang orang itu berpikir sistematis, berpikir dia itu solutif, berpikir bagaimana dia itu mengatasi masalah, berpikir bagaimana intuitif, itu lebih berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Percayalah bahwa investasi itu akan ditarik, Pak, pahalanya. Akan terus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah tidak ada mungkin. Jadi bagi para konten kreator ini juga sebuah renungan bagi kita. Bagaimana kita menciptakan konten-konten yang bukan hanya tujuannya untuk viral, tetapi konten-konten yang bisa membawa bekal. Ya, jadi itu bukan hanya untuk viral, tapi konten untuk jadi bekal bikin status ya, kayak gitu. Jadi tidak cukup konten itu viral, tapi tidak menambah bekal. Jadi kan kalau misalnya kita, "Duh, bagaimana dok, saya mah bukan konten kreator," sebarkan konten-konten kebaikan. Ada konten misalnya sedang ada ceramah atau sedang ada misalnya tips begitu ya. Bagaimana tips itu ternyata sangat bermanfaat, share kayak gitu. Ketika konten itu kita yakini kebenarannya. Jadi yang terjadi ketika terjadi orang itu bisa menonton hal-hal yang sama, hal-hal yang singkat seperti itu akan menurunkan daya analitik dan critical thinking. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan ini juga bisa masukkan pada para konten kreator. Ibu bapak semua, lalu bagaimana kita mengendalikan dawai seperti ini agar yang nampak itu biar dapat beasiswa ke luar negeri, mau kan? Biar bisa dapat juara olimpiade, bisa kan? Anak itu ketika sekolah itu kenapa terjadi misalnya hujan? Anak SD itu menjawab, "Bu Guru, ada siklus air." Dan gimana siklus air itu? Dari lautan, kemudian juga sinar matahari, kemudian menguap menjadi awan. Dari awan itu kemudian turun hujan. Dari hujan kemudian masuk ke tanah. Dan masuk ke tanah masuk ke sungai. Dari mana kamu tahu, nak? Dari YouTube, katanya. Bagaimana caranya agar anak itu bisa terkendali seperti itu? Ada beberapa platform memang yang bisa kita manfaatkan. Dari mulai platform itu khusus untuk anak-anak.
Bagaimana, Pak? Apakah itu terbebas juga dari pencemaran? Ternyata enggak juga, Pak. Ketika platformnya khusus untuk anak-anak, ternyata, Pak, di sana juga ada iklan. Dan iklannya itu kadang-kadang unik, Pak. Ya unik lah, gitulah. Dan kadang-kadang iklannya itu nggak layak untuk ditonton anak-anak. Ketika kita lihat seperti itu, apa dong yang harus dilakukan? Kalaulah dulu kita lihat, Pak, zaman dulu, Pak, zaman kita itu apa namanya rame-ramenya nonton TV kan ya, di generasi kita kan generasi nonton TV ya. Dampingilah putra-putri Anda dalam menyaksikan televisi. Apakah sekarang ada dampingi anak-anak untuk menyaksikan dan untuk menyetel apa dia seperti ini? Bahkan orang tuanya pun, Pak, ada yang nggak tahu password HP anaknya. Hanya anaknya yang tahu. Suatu saat saya melihat, Pak, ketika di poliklinik tuh lagi ngantri, ibu-ibu gendong anaknya, karena anaknya nangis terus dikasih HP. Tahu kan, Pak, algoritme yang ada di YouTube itu yang dilihat itu tergantung yang paling sering dia cari kan. Entah HP siapa saat itu ternyata yang dilihat adalah adegan-adegan yang kayak gituan, Pak. Dilihat oleh anak umur 3 tahun. Entah mungkin bekas bapaknya, entah mungkin bekas ibunya. Saya nggak tahu saat itu. Artinya apa, Pak? Artinya pengendalian pada anak-anak itu harus ada pada orang tua. Jadi ibu bapak semua, nah bagaimana caranya agar anak itu kecanduan nih, kecanduan yang positif? Ada 3 penelitian ini yang bagus, Pak, yang pernah saya baca. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan kompetisi pada anak untuk melihat konten-konten tertentu. Nah, kamu nanti boleh lihat HP ini, kamu nanti boleh Bapak kasih HP ini untuk dilihat ya, tapi Bapak kasih hadiah nih, mau nggak dikasih hadiah? Iya Pak, hadiahnya Pak. Kamu kan tadi pengen ini, katanya pengen jalan-jalan naik bis misalnya. Nah, kamu bisa naik bis nanti yang bagus, Bapak kasih hadiah dengan cara kamu bisa menerangkan bagaimana siklus air itu sebenarnya. Jadi ketika anak dirangsang untuk kompetisi, ternyata Pak, dia akan lebih eksplor Pak. Yang saya baca demikian Pak. Jadi ketika anak itu misalnya mempunyai sesuatu yang diinginkan Pak, tebuslah keinginan itu dengan sesuatu yang bersifat mendidik. Ketika menebus dengan sesuatu mendidik, maka Pak, tebuslah dengan sesuatu yang dia senangi. Jelek sekali Pak. Ketika anak misalnya pengen mainan Pak, pengen misalnya drone, atau pengen misalnya robot-robotan, boleh dibeliin. Beliin yang bagus. Syaratnya bagaimana? Nih, ada ini yang ayah pengen tahu, yang bapak pengen tahu. Tolong kira-kira caranya bagaimana tuh menerangkan atau bagaimana caranya tahu bahwa proses dari mulai telur sampai menjadi kupu-kupu itu kayak apa ya? Bisa nggak kamu ceritakan proses metamorfosis? Kamu cari nih di sini nih. Kalau misalnya ada 3 film, 4 film, nanti terangkan ke ayah. Hadiahnya dia sukai karena dia dibelikan robot-robotan. Gawainya dia sukai karena dia senangnya main. Kemudian juga kontennya dia akan terangkan kepada bapaknya. Di antaranya Pak, itu yang membuat bisa anak itu kecanduan positif menggunakan gadget. Bisa nanti dipraktikkan Pak. Yang kedua Pak, saya coba kumpulkan lagi. Ini emang agak rumit Pak. Mengumpulkan hal-hal bagaimana anak itu bisa memanfaatkan gadget tapi dengan senang gitu ya dan manfaat. Yang kedua adalah dengan punishment. Ini emang tidak mudah Pak. Artinya apa? Bikin sebuah perjanjian. Nah, pada apa boleh menggunakan HP dengan perjanjian satu dari hari Jumat sampai hari Ahad. Yang kedua, dari ketika sebelum azan ini harus sudah dilepas. Ketika ketika kamu misalnya mau tidur jam 8 malam ini harus sudah dilepas. Konsekuensinya, nah, andai kata ini ada yang dilanggar, mungkin pekan depan kamu 1 minggu ini tidak bisa buat ini, tidak bisa megang ini. Konsekuensinya, nah, mungkin selama ada pelanggaran seperti itu,
kamu mungkin nanti nggak ada kesempatan untuk kuota. Jadi yang kedua adalah sistem punishment. Ini memang tidak nyaman bagi anak, Pak. Tapi bagaimanapun juga kita meluruskan itu ya, bisa dengan baik, bisa juga dengan agak keras, bisa juga dengan keras. Jadi ibu bapak semua, ketika kita dihadapkan pada sebuah dawai yang di sini mempunyai sangat keuntungan yang sangat luar biasa dan ada kerugian yang tidak kecil juga di sana, maka kita coba kendalikan agar dawai ini justru membuat anak itu ketagihan yang positif. Nah, diantaranya gitu. Mangga, ada yang mau didiskusikan? Teman-teman dari MKTV, mangga MKFM, barangkali ada yang perlu didiskusikan, mangga silakan. Oh iya, Dok ada pertanyaan. Ketika anak ternyata susah, bahkan untuk diambil HP-nya itu nangis, bahkan anak itu nggak mau makan karena nggak diberikan HP. Tindakan apa yang harus dilakukan? Baik, ada yang nggak gini Pak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, 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 ya. Baik. Pak, ada yang pola berbagai macam pola pendekatan pada anak. Di antaranya adalah pola substitusi. Jadi pola substitusi itu dengan menggantikan sementara. Jadi ketika anak itu pada keinginan misalnya untuk memegang HP seperti ini, maka bisa dilakukan penggantian untuk sementara. Nah, pada saat ini ayah punya mainan baru. Pada saat ini ayah punya tebak-tebakan baru. Pada saat ini ayah punya cerita baru. Wah, nggak menarik ceritanya. Nah, makanya orang tuanya juga harus mikir, Pak, nyari cerita tuh ya. Jadi bikin cerita tuh jangan gajah lagi, ganti tuh Pak ya sama ikan atau sama apa gitu ya. Ini mah ceritanya gajah aja terus jadi anak sampai bosan. Dari umur 3 tahun sampai 8 tahun ceritanya gak ganti-ganti. Jadi yang pertama teori substitusi, Pak. Jadi bagaimana mengganti waktu screen time yang ada pada saat itu dengan kegiatan-kegiatan yang melebihi kesenangannya itu dari. Nah, untuk itulah orang tua itu harus mempelajari, Pak. Jadi kesenangan anak itu apa? Selain gadget. Jadi ketika kesenangan itu sudah muncul, misalnya dia paling senang itu main, misalnya petak umpet, Pak. Ah, ayah punya cara petak umpet, cara hitung-hitungan dua macam. Satu dalam bahasa Arab, satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia katanya. Yuk, ayah ajarin, ayah yang hitung dulu, nanti kamu yang hitung duluan. Ada tempat persembunyian rahasia misalnya. Artinya Pak, ada teori substitusi. Bagaimana menggantikan kondisi saat itu sehingga lama-kelamaan mungkin ini bisa cair. Dan ini nggak mungkin bisa dilepaskan secara total dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Persis kalau menghentikan bapaknya yang ngerokok juga itu susah ya. Kemudian, sebentar, saya coba pilih dulu ya. Pertanyaan berikutnya, ini dua, tiga. Oh iya, Dok, anak saya SMP saat ini -6. Yang satu lagi yang sebelah kiri -8. Apakah itu kemungkinan bisa diturunkan dengan mengurangi screen time yang dokter katakan tadi? Ataukah mungkin ada tindakan-tindakan lain? Baik, jadi ibu bapak semua, kalau miopia sudah besar seperti itu, kemungkinan untuk bisa turun dengan cara konvensional, dengan cara minum wortel sehari misalnya 3 kilo, apa ya? Makan ya. Kemudian juga makan makan vitamin A yang banyak. Kemungkinan itu hanya memelihara untuk tidak menjadi lebih buruk. Tetapi untuk menjadi lebih baik, persentasenya bukan tidak ada, persentasenya itu kecil. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan screen time? Ini hampir tidak ada. Paling juga screen time dikurangi untuk mengurangi progresivitas agar tidak terjadi peningkatan yang lebih buruk lagi. Itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya
Yang di masjid boleh kalau nanti kita mau diskusi ya. Selanjutnya pertanyaan, oh iya, dok terkait dengan syukur tadi, bagaimana caranya agar kita tuh mudah untuk diingatkan bahwa kita itu harus banyak bersyukur, seperti yang dokter uraikan tadi. Baik, ibu bapak semua, ini sebetulnya materi pembukaan, tapi nggak apa-apa. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan agar syukur itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yaitu bagaimana syukur itu makin sering, yang kedua bagaimana syukur itu makin mendalam. Saya pernah mengibaratkan syukur itu adalah sebuah vitamin. Andai kata Bapak tahu ada sejenis vitamin yang bisa meningkatkan, melejitkan sistem imunitas kita itu 3 kali lebih baik, menjadikan regenerasi sel, perbaikan sel-sel di dalam tubuh kita itu 2 kali lebih baik, dan yang akan mengeluarkan hormon beta endorfin 3 kali lebih banyak. Itulah vitamin S, vitamin syukur. Dan vitamin itu Pak tidak mengenal overdosis. Nah pertanyaannya bagaimana cara mengkonsumsi vitamin itu agar lebih banyak Pak? Dan bagaimana agar mengkonsumsi vitamin itu dosisnya lebih tinggi? Seperti tadi Pak. Jadi ketika kita ingin syukur itu lebih banyak, maka kita latih. Bagaimana cara melatihnya? Latihlah dengan keberadaan dan latihlah dengan ketiadaan. Latihan nama juga Pak. Suatu saat Bapak coba, Ibu punten ya, Ibu coba. Begitu bangun tidur Bu, tutup mata. Apakah pakai selendang, apakah pakai kerudung. Ibu berdiri, Ibu berjalan ke kamar mandi. Yang tadinya jalan turun dari tempat tidur mudah, Pak. Yang tadinya untuk megang handle pintu ternyata harus 4 kali, 5 kali meraba. Yang tadinya membuka untuk ngambil sikat gigi, tinggal melihat ke arah kanan, warna merah langsung ambil. Ternyata sekarang tidak, Pak. Harus meraba di mana letak apa namanya wadah untuk tempat gigi, sikat gigi. Bagaimana warnanya mungkin nggak akan kelihatan ketukar tuh, Pak. Bagaimana dia mencari pasta gigi, bagaimana membuka dan sebagainya. Ternyata itu tidak mudah. Latihan bagaimana kehilangan itu seolah-olah itu ada. Dan di sana ada rasa syukur, Pak. Ketika kita latihan simulasi seperti itu, maka seharusnya ada perenungan. Ya Allah, yang tadinya saya jalan ke kamar mandi sesuatu hal yang gampang dan biasa, ternyata dengan ditutup mata saja, belumlah kaki ini misalnya di puntennya dilumpuhkan, belum kaki ini misalnya dinyerikan untuk berjalan, ternyata dengan mata yang tertutup aja sangat susah. Belum lagi kalau misalnya saudara-saudara kita yang diamanahi penyakit stroke, Pak, untuk melangkah aja harus digusur sebagian tubuhnya. Jadi ibu satu latihan ketiadaan. Dan yang kedua adalah latihan keberadaan. Nah, ini mah enak, Pak. Latihan keberadaan itu seperti ini, Pak. Jadi ketika kita misalnya berjalan, kita lihat warna, ingat, oh, saya bisa melihat warna. Ternyata warna itu Allah ciptakan berbagai macam jenis, mungkin jutaan, mungkin miliaran warna itu, Pak. Ternyata warna itu dikombinasikan ternyata bisa bagus. Subhanallah. Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makasih ya Allah telah diberikan kemampuan untuk melihat warna-warni yang begitu banyak. Nah, itu mempersering. Nah, bagaimana untuk memperdalam? Kayak tadi, Bu. Memperdalam rasa syukur adalah bagaimana kita menyadari bahwa nikmat itu bukan nikmat yang biasa, bahwa nikmat itu kehilangannya itu akan sangat luar biasa. Jadi ketika kita menyadari bahwa nikmat itu tidak biasa-biasa dan kehilangannya itu sangat luar biasa bagi kita, maka di sana adalah ada syukur yang terdalam. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya Bu ya. Contoh, saya kasih contoh lagi. Mungkin ini beberapa kali pernah saya kasih contoh. Ketika kita misalnya bangun tidur, Pak. Bangun tidur apa yang dilakukan dulu, Pak, ke kamar mandi itu ritualnya?
pi pipis ya. Nah, ketika kita tahu Pak, setiap tetes air kencing itu ternyata dihasilkan oleh berapa Pak? Oleh 1 juta sel di ginjal kanan, 1 juta sel di ginjal kiri Pak. Berupa apa? Mesin yang menyaring darah yang merah itu Pak, disaring di dalam glomerulus, darah yang disaring, kotorannya keluar. Berupa apa? Berupa urin. Darah yang bersih balik lagi ke atas. Mesin cuci yang ada di dalam tubuh kita itu rata-rata ada 2 juta di pinggang dan pinggangan. Mesin itu ukurannya segimana? Lebih kecil dari kepalan tangan, Pak. Dan mesin itu praktis, Pak. Nggak kayak mesin cuci yang di rumah. Mesin cuci kita itu ada 2 juta dan praktis. Bisa dibawa kemana-mana. Otomatis. Kenapa otomatis? Nggak usah kita pakai acara untuk mencuci tekan tombol. Otomatis dalam sehari itu 76 kali darah kita dicuci, Pak. Kita sedang tidur, mesin lagi kerja. Kita sedang makan, mesin lagi kerja. Kita lagi gosip gibah, mesin lagi kerja. Pendek kata, dia bekerja otomatis 76 kali darah yang sama dicuci dalam mesin itu, Pak. Jadi ketika kita kencing, Pak, ternyata tidak sederhana untuk kencing itu. Ketika kita tahu bahwa Allah membersihkan itu selama 76 kali dalam 24 jam, maka di sana ketika kencing itu ada lantunan syukur yang luar biasa. Itu dari airnya aja, Pak. Belum lagi dari kita bisa mengeluarkannya dengan lancar, kan enak, Pak. Kalau misalnya Bapak misalnya suatu saat dikasih hadiah, hadiah ulang tahun ke-68, prostat katanya, Pak ya. Dikasih tuh kan macet, Pak. Untuk kencing aja harus ngeden. Lama-lama ngeden makin susah harus pasang selang. Kan itu suatu hal yang luar biasa. Artinya ketika kencing saja itu prosesi yang biasa tatkala kita renungi ternyata di sana ada sangat luar biasa. Allah berikan nikmat yang tidak mungkin bisa tergantikan, Pak. Di sana ada rasa syukur yang sangat luar biasa. Itu ya Pak ya Bu ya. Jadi bagaimana caranya? Latihan, kemudian cari ilmunya. Baik, pertanyaan terakhir. Sebentar, saya pilih dulu ya. Pertanyaan terakhir. Oh iya, baik. Dok, anak saya umur 8 tahun. Pada saat ini memang sudah saya atur untuk penggunaan HP. Karena HP itu sebetulnya bukan milik dia, tetapi kakaknya yang dipakai bergantian. Masalahnya adalah bagaimana ketika kakaknya itu menggunakan file-file atau data-data yang memang apa nih? Oh iya. Jadi begini, memang dirancang berbagai algoritma itu tergantung apa yang sering dilihat, itulah yang mungkin akan ditawarkan. Ketika yang ditawarkan itu sesuai dengan usianya, memang itu nggak jadi masalah. Tetapi tatkala misalnya anak-anak terlalu sajikan berbagai macam hal yang rumit, ini juga bisa menjadi permasalahan tersendiri. Nah, bagaimana cara solusinya? Menurut saya yang paling gampang adalah pendampingan. Nonton bersama antara ibu dan anak. Yang susah, Pak, ibunya kerja, ibunya juga ada kegiatan, ibunya juga sama main HP. Bagaimana anaknya biar anteng? Ya sudah, hiji ewang kan gitu. Bapaknya juga sama. Jadi bertiga itu berada dalam ruangan yang sama dengan dunia yang berbeda. Ya, sering kan kayak gitu? Makan sih makan bareng Pak Ngariung di sana. Yang satu ngobrol sama siapa, yang satu sama siapa. Mungkin yang satu sama temennya, mungkin yang satu sama apa namanya komunitas dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi apa namanya yang harus kita renungi dan harus kita rubah. Artinya, ibu bapak semua, ketika kita berbicara masalah bagaimana gadget ini bisa menjadi kecanduan yang positif sama oleh anak, yang harus dirubah duluan adalah bagaimana orang tua itu memperlakukan terhadap gadgetnya
dan bagaimana orang tua itu mempunyai program, bukan ala kadarnya, dan kita lakukan dan kita programkan hal atau benda ini bisa melejitkan potensi yang ada di anak. Kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan dari teknologi yang telah Allah berikan pada saat ini. Semoga Allah melindungi dari berbagai mudorot yang mungkin akan timbul, dan Allah lindungi kita semua dan menjadikan teladan untuk anak-anak bagi mereka yang sudah beranak ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Kayaknya saya lihat jam juga apa tadi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد